atas Bella, Grace, dan juga Roland, dengan kelas 7B sebagai tim oposisi yang terdiri atas Brian, Gregory, dan juga Indi. Dengan tema debat, dampak global boykot terhadap perusahaan terkait Israel. Sebelum pertandingan dimulai, saya akan membacakan alur terlebih dahulu. Durasi pertandingan tiap tim akan berlangsung selama 20 menit. Setiap pendebat diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen masing-masing kelompok. Waktu penyampaian pendapat tiap kelompok berlangsung selama 4 menit. Setelah menyampaikan argumen, tiap kelompok diberi kesempatan untuk memberikan kesimpulan dari pendapat masing-masing. Penyampaian kesimpulan berlangsung selama 1 menit. Setelah penyampaian kesimpulan, debat dimulai. Debat dimulai dengan aba-aba yang disampaikan oleh moderator. Dan debat berlangsung selama 15 menit. Penyampaian argumen tanggapan pertama dimulai dari pembicara pertama tim oposisi selama 2 menit. Setelah itu, dilanjutkan dengan tanggapan pembicara pertama tim pemerintah selama 2 menit. Kemudian, pembicara kedua tim oposisi, pembicara kedua tim pemerintah, dan seterusnya, hingga debat mencapai waktu yang disepakati. Pertandingan ini akan dimoderatori oleh Ibu Dila, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Pewara. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Dila. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dewan juri serta guru-guru yang hadir pada acara kali ini. Yang saya banggakan juga siswa-siswi di JTS. Pada kesempatan ini, saya Dila akan menjadi moderator dalam pertandingan debat Bahasa Indonesia di JTS 2024 dengan mosi dampak global boykot terhadap perusahaan terkait Israel. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita undang pertandingan debat dari tim pemerintah. Bella, bicara pertama, Bella. Ya, silakan naik ke atas panggung. Pembicara kedua ada Grace dari kelas 8 dan berikutnya dari tim oposisi. Pembicara pertama ada Brian, silakan naik ke panggung. Ada Gregory. Dari kelas 8 sebagai tim pemerintah. Terima kasih juga penonton yang bersama kita. Luar biasa. Berikutnya kelas 7B, mana pendukungnya? Iya. Hadirin mohon tenang. Untuk mengawali pertandingan debat kali ini, saya persilakan kepada tim pemerintah untuk menyampaikan argumentasi awalnya dalam waktu 2 menit. Sudah siap? Tim pemerintah? Boleh dicari dulu? Bisa? Baik. Silakan disampaikan argumentasi awalnya dalam waktu 2 menit. Baik, ada peraturan tambahan. Jadi ketika berbicara, teman-teman yang berbicara diharap untuk maju ke depan. Jadi saat berbicara, posisinya di tengah. Ya, sudah cukup jelas? Baik. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Selamat pagi Ibu Juri yang kami hormati, tim oposisi dan para hadirin sekalian. Saya sebagai pembicara pertama, pemerintah akan memberikan definisi mosi hari ini. Aksi boykot terhadap perusahaan yang mendukung Israel adalah perusahaan gerakan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara menghentikan pembelian, penggunaan atau kerjasama dengan perusahaan yang dianggap memberikan dukungan langsung atau tidak langsung kepada Israel. Dukungan yang dimaksud dapat berupa kontribusi finansial, hubungan kerjasama ekonomi, atau keterlibatan simbolik yang secara aktif atau pasif memperkuat posisi Israel.
khususnya dalam konflik yang berlangsung dengan Palestina. Aksi boykot ini seringkali dipandang sebagai bentuk protes damai yang bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi dan moral kepada perusahaan-perusahaan tersebut, dengan harapan agar mereka menghentikan aktivitas atau hubungan Palestina. Selain itu, gerakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global akan ketidakadilan yang terjadi, sekaligus mengajak masyarakat internasional untuk terlibat secara aktif dalam perjuangan keadilan bagi Palestina melalui cara-cara non-kekerasan. Dengan memanfaatkan kekuatan konsumen sebagai alat perubahan, aksi boykot ini diharapkan tidak hanya menciptakan dampak ekonomi yang signifikan, tetapi juga mendorong perusahaan-perusahaan terkait untuk merevisi kebijakan mereka, sehingga menjadi lebih netral atau mendukung solusi damai dalam konflik Israel-Palestina. Sekian dari saya, teman. Oposisi dapat menyampaikan argumentasi awalnya dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Selamat pagi para dewan juri, moderator, tim pemerintah, dan hadirin terhormat. Kami sebagai tim oposisi pertama-tama ingin menyampaikan rasa empati yang mendalam terhadap penderitaan rakyat Palestina. Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Namun, tanpa mengurangi empati kami terhadap rakyat Palestina, kami menyatakan sikap kami untuk menolak aksi boykot terhadap perusahaan yang terkait dengan Israel. Izinkan saya mulai dengan definisi awal. Aksi boykot terhadap perusahaan yang mendukung Israel adalah tindakan kolektif untuk tidak membeli dan tidak menggunakan produk ataupun layanan dari perusahaan yang memiliki hubungan dengan Israel. Hari ini, kita mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk melihat secara jernih bahwa boykot ini tidak menghasilkan solusi damai untuk konflik Israel-Palestina. Sesungguhnya yang terkena dampak langsung adalah rakyat kita sendiri. Jika aksi boykot terus meluas, banyak perusahaan di Indonesia akan terdampak karena kehilangan konsumen. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini terpaksa menutup sebagian gerainya, sehingga memicu gelombang pengangguran. Pengangguran yang meningkat dapat menyebabkan lonjakan angka kemiskinan, kelaparan, bahkan putus sekolah karena banyak keluarga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. Apakah kita tega melihat anak-anak Indonesia harus terancam kelaparan dan putus sekolah? Apakah gerakan boykot ini adil bagi rakyat kita sendiri? Tidak, saudara-saudaraku. Lebih jauh lagi, kami mempertanyakan efektivitas aksi boykot ini. Aksi ini tidak memberikan tekanan signifikan kepada Israel. Nyatanya sampai penghujung tahun ini, Israel masih menyerang Palestina. Alih-alih menciptakan kedamaian di Palestina, gerakan boykot ini justru sangat merugikan rakyat kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih oposisi. Berikutnya, masing-masing tim dapat menyimpulkan argumentasi awalnya kepada tim pemerintah. Waktunya 1 menit. Silakan maju ke depan. Ya, siap. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Sekarang saya akan memberi kesimpulan dari definisi tersebut. Kesimpulan dari definisi tersebut adalah bahwa aksi boykot terhadap perusahaan yang mendukung Israel merupakan sebuah gerakan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk proses damai terhadap dukungan langsung maupun tidak langsung yang diberikan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Israel. Dukungan tersebut dapat berupa kontribusi finansial, kerjasama ekonomi, atau keterlibatan simbolis yang dianggap memperkuat posisi Israel dalam konflik dengan Palestina. Melalui boykot ini, masyarakat menggunakan kekuatan mereka sebagai konsumen untuk menciptakan tekanan ekonomi dan moral. Dengan harapan perusahaan-perusahaan tersebut akan menghentikan aktivitas atau kebijakan yang mendukung tindakan Israel yang dianggap merugikan rakyat Palestina. Sekian dari saya. Dimulai dari sekarang. Selamat pagi hadirin sekalian.
oposisi dengan tegas menolak aksi boikot terhadap persoalan yang kaitan dengan Israel. Meksi kami turut berempati terhadap penderitaan rakyat Palestina. Boikot ini bukan solusi yang efektif untuk menghentikan konflik. Sebaliknya, dapat langsung justru diserahkan oleh rakyat Indonesia sendiri. Banyak perusahaan akan terdampak memicu penutup gerai, peningkatan pengangguran, dan melonjak angka kemiskinan yang berujung pada kesulitan ekonomi, kelaparan, hingga putus sekolah. Selain itu, aksi yang tidak memberikan tindakan signifikasi kepada Israel yang tetap memiliki ekonomi kuat dan Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Terima kasih. Tim oposisi. Ya. Presiden menyampaikan argumentasi awalnya dan memiliki argumentasi yang kuat. Berikutnya kita akan mulai pertandingan debat. Ya, kepada tim pemerintah dan tim oposisi masing-masing bisa menanggapi ya terkait dengan mosi yang disampaikan pembicara masing-masing tim. Baik. Selanjutnya kita mulai dari tim oposisi terlebih dahulu untuk menanggapi isu yang dipaparkan. Silakan pembicara pertama dari tim oposisi. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat dampak nyata dari aksi boikot ini. Seperti yang dilaporkan Merdeka.com, PT Fast Food Indonesia Tbk Waralaba KFC Indonesia terpaksa menutup 47 gerai di Indonesia dan melakukan PHK massal terhadap 2.274 karyawan. Kerugian KFC Indonesia di kuartal ketiga 2024 mencapai 557 miliar rupiah. Bayangkan saudara-saudara, ini baru dari satu perusahaan saja. Sekarang, mari kita lihat dalam skala yang lebih besar. Seperti yang ditulis oleh pikiranrakyat.com, bahwa perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Israel mempekerjakan lebih dari 500.000 pekerja Indonesia. Aksi boikot berpotensi menimbulkan PHK massal bagi 25.000 pekerja Indonesia. Aksi boikot atau 5% dari total pekerja. Bayangkan saudara-saudara, nasib ribuan keluarga yang akan kehilangan sumber penghidupan. Adakah pihak-pihak yang memikirkan bagaimana mereka akan bertahan hidup? Apakah adil jika rakyat kecil yang menjadi korban dari aksi ini? Saudara-saudara, gerakan ini tidak sejalan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih jauh lagi, boikot ini akan menimbulkan efek domino. Tidak hanya perusahaan yang diboikot yang terdampak, ada ekosistem lain yang juga terkena imbasnya, mulai dari pemasok bahan baku, distributor, pengecer, hingga usaha kecil dan menengah yang mendukung operasional mereka. Ketika penjualan perusahaan target boikot ini jatuh, usaha kecil akan ikut bangkrut dan menciptakan gelombang pengangguran yang lebih luas. Oleh karena itu, menolak aksi boikot adalah langkah tepat untuk melindungi stabilitas ekonomi dan ribuan keluarga yang menggantungkan hidup mereka pada perusahaan-perusahaan ini. Terima kasih. Aksi boikot bisa merugikan rakyat kita sendiri. Kita lihat bagaimana tanggapan dari pembicara pertama tim pemerintah. Silakan pembicara pertama. Ya, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Saya sebagai pembicara pertama akan memberikan argumen tim kami. Tim oposisi menyatakan bahwa boikot adalah menyebabkan beberapa orang terpaksa menutup perusahaan tersebut. Boikot adalah hak yang sah untuk memiliki tidak mendukung pihak yang terlibat dalam penindasan. Hak untuk berdagang dan komunikasi memang penting, tetapi hak hidup, kebebasan, dan keamanan warga Palestina yang ditindas jauh lebih fundamental. Dalam konteks ini, boikot adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang lebih besar dari mereka yang menderita akibat kebijakan tidak adil. Aksi boikot dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan
global tentang tindakan adil yang dialami oleh rakyat Palestina. Dengan adanya gerakan ini, perhatian dunia akan tertuju pada keterlibatan perusahaan-perusahaan besar dalam mendukung aktivitas di Israel yang merugikan. Hal ini dapat memicu diskusi global dan menggerakkan masyarakat Indonesia untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam mendukung perjuangan Palestina. Gerakan boykot mencerminkan solidaritas global yang nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina. Ketika banyak negara atau masyarakat ikut serta dalam aksi ini, pesan yang disampaikan bahwa komunitas internasional tidak akan mentoleransi tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Solidaritas ini penting untuk mendorong menyelesaikan konflik yang lebih adil. Sekian dari saya. Ternyata di pemerintah bersikeras tentang solidaritas global ya terhadap penderitaan rakyat Palestina. Berikutnya pembicara pertama, silakan disampaikan, waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dampak lanjut dan ditimbulkan oleh aksi boykot terhadap perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Pertama, boykot ini berpotensi menurunkan kepercayaan investor yang asing yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Negara yang mendukung boykot akan dianggap tidak stabil, mengakibatkan pengguguran atau penarikan investasi asing yang berdampak pada sektor vital seperti teknologi, manufaktur, dan infrastruktur. Kedua, boykot ini akan mengurangi pendapat pajak dari korporasi besar yang digunakan untuk program kesejahteraan rakyat dan pembangunan. Selain itu, boykot dapat menghambat kolaborasi riset dan teknologi antara perusahaan lokal dan internasional, mengancam kemajuan teknologi kita. Terakhir, gerakan boykot ini dapat memperburuk polarisasi dan instabilitas politik yang menekan persatuan nasional. Oleh karena itu, kita harus berpikir jernih dan memilih langkah yang lebih konstruktif untuk perdamaian di Palestina. Terima kasih. Kembali berbicara kedua dari ibu pemerintah terkait waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Saya sebagai bicara kedua akan memberikan sambutan serta poin ekstensi. Tim oposisi mengatakan bahwa aksi boykot terhadap Israel lambat laun akan menyebabkan kerugian terhadap Indonesia. Tetapi kami tidak setuju, sebab boykot mungkin terlihat merugikan dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, ini justru memberikan dorongan bagi Indonesia untuk menjadi lebih mandiri. Dengan adanya aksi boykot, kita memaksa diri untuk mencari solusi kreatif, mendukung industri lokal, dan membangun inovasi dalam negeri. Dampaknya adalah terciptanya lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi nasional, dan pengurangan ketergantungan terhadap produk asing. Jadi, daripada fokus pada perugian sementara, kita harus melihat potensi besar yang bisa dicapai untuk masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekarang saya akan memberikan poin ekstensi. Boykot adalah salah satu protes damai yang efektif. Alih-alih menggunakan kekerasan, gerakan ini mengandalkan kekuatan konsumen untuk menciptakan perubahan. Dalam dunia semakin terkoneksi, aksi boykot dapat dengan cepat menyebar ke berbagai negara, menciptakan gelombang tekanan yang luas tanpa harus melibatkan konflik fisik ataupun kerusuhan sosial. Dan perlu saya tekankan bahwa aksi boykot ini sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang ada
ada di pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Aksi boikot terhadap perusahaan yang mendukung Israel dapat memberikan tekanan ekonomi yang signifikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut, yang pada gilirannya akan mengurangi dukungan finansial terhadap Israel. Dengan berkurangnya dukungan ini, kemampuan Israel untuk melanjutkan tindakan yang merugikan rakyat Palestina seperti ekspansi wilayah ataupun serangan militer akan terhambat. Sejarah telah membuktikan bahwa tekanan ekonomi seringkali efektif dalam melalui kebijakan, seperti sebagaimana terlihat dalam Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih pembicara kedua dari tim Berikutnya pembicara ketiga dari tim oposisi bisa disanggah pernyataannya. Silakan pembicara ketiga. Dari sekarang. Selamat pagi kepada Dewan Juri, moderator, tim pemerintah, dan hadirin yang terhormat. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengkaji efektivitas aksi boikot terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Israel. Secara ekonomi, meskipun boikot dapat mengurangi pendapat pasar internasional, pengaruhnya terbatas karena Israel memiliki mitra dagang besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa yang tidak terpengaruh oleh tekanan ini. Israel memiliki ekonomi yang kuat, khususnya dalam sektor teknologi tinggi yang membuatnya sulit untuk dilemahkan hanya dengan boikot. Menurut INTF, Ahmad Hari Firdaus menjelaskan bahwa boikot lebih merugikan ekonomi Indonesia karena perusahaan-perusahaan yang diboikot memiliki lisensi dalam negeri dan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Jika boikot ini efektif, mengapa kita harus merugikan rakyat Indonesia sendiri? Untuk membantu Palestina, kita perlu pendekatan yang lebih konstruktif seperti mendorong diplomasi internasional, memperdekat dukungan kemanusiaan langsung, dan mempromosikan narasi damai yang berfokus pada solusi jangka panjang. Kami akan berkira tentang aksi boikot memberi kesempatan bagi produk lokal untuk berkembang. Saudara saya, meskipun Waktunya sudah habis. Terima kasih pembicara ketiga dari tim oposisi. Pembicara ketiga dari tim pemerintah, silakan ditanggapi terkait dengan dari sekarang. Saya sebagai pembicara ketiga sekarang akan menanggapi tim oposisi mengatakan bahwa aksi boikot terhadap Israel tahun-tahun akan menyebabkan kerugian terhadap Indonesia. Tetapi kami tidak setuju. Sebab boikot mungkin terlihat merugikan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang ini justru memberikan dorongan bagi Indonesia untuk menjadi lebih mandiri. Dengan adanya aksi boikot, kita memaksa diri untuk mencari solusi kreatif, mendukung industri lokal, dan membangun inovasi dalam negeri. Dampaknya adalah terciptanya lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi nasional, dan pengurangan ketergantungan terhadap produk asing. Jadi daripada fokus pada kerugian sementara, kita harus melihat potensi besar yang bisa dicapai untuk masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Selain itu, tim oposisi juga menyatakan bahwa boikot dapat menyebabkan beberapa orang terpaksa menutup perusahaan-perusahaan tersebut. Boikot adalah hak yang sah untuk memilih tidak mendukung pihak yang terlibat dalam penindasan. Hak untuk berdagang dan berkomunikasi memang penting, tetapi hak hidup, kebebasan, dan keamanan warga Palestina yang ditindas jauh lebih fundamental. Dalam konteks ini, boikot adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang lebih
lebih besar dari mereka yang menderita akibat kebijakan yang tidak adil. Sekarang saya akan memberi kesimpulan untuk keseluruhan itu. Boykot adalah alat protes damai yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial dan politik melalui tekanan ekonomi tanpa Terima kasih, waktunya sudah habis. Masing-masing tim sudah memperdebatkan isu boykot ini. Ya, berikutnya adalah sesi pernyataan penutup. Silakan disampaikan dalam waktu 2 menit. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Kepada Dewan Juri, moderator, tim pemerintah, dan hadirin yang terhormat. Kami ingin menjelaskan bahwa meskipun kami mengecam segala bentuk kekerasan terhadap Palestina, namun kami menolak aksi boykot terhadap perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Boykot ini justru lebih banyak merugikan rakyat Indonesia dan tidak memberi dampak signifikan bagi Israel. Puluhan ribu tenaga kerja Indonesia dapat kehilangan mata pencaharian mereka. Apakah kita siap melihat anak-anak Indonesia kelaparan dan putus sekolah akibat boykot ini? Selain itu, boykot tidak memberikan dampak berarti bagi Israel yang memiliki mitra dagang besar dan ketahanan ekonomi yang kuat. Sebaliknya, boykot akan menurunkan kepercayaan investor asing, memperburuk perekonomian Indonesia, dan mengurangi pendapatan pajak yang kita untuk pembangunan. Jika kita ingin membantu Palestina, pendekatan yang lebih konstruktif adalah dengan mendorong diplomasi internasional, memberikan bantuan kemanusiaan langsung, dan menyebarkan narasi damai. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, tim pemerintah bisa disampaikan pernyataan penutupnya dalam waktu 2 menit. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Saya sebagai bicara penyimpul akan menyimpulkan argumen kami. Boykot adalah alat protes damai yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial dan politik melalui tekanan ekonomi tanpa melibatkan kekerasan. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, boykot menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran global tentang ketidakadilan yang terjadi serta mendorong solidaritas internasional. Dengan memanfaatkan kekuatan konsumen, gerakan ini memungkinkan individu dan masyarakat luas untuk berkontribusi secara aktif dan dalam perjuangan keadilan melalui cara yang damai. Boykot bukan hanya sekedar aksi protes ekonomi, ia juga berfungsi sebagai katalisator perubahan. Pertama, gerakan ini menyoroti isu-isu ketidakadilan dan mengundang masyarakat global untuk berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Kedua, boykot menekan pihak-pihak yang terlibat, baik pemerintah maupun perusahaan, untuk mengevaluasi kembali kebijakan dan praktik mereka yang mungkin mendukung pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, ini adalah cara untuk memperluas jangkauan protes tanpa menciptakan kerusuhan fisik atau melibatkan konflik langsung. Hal ini juga sesuai dengan di pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sejarah telah menunjukkan bahwa boykot seringkali berhasil sebagai alat perubahan, seperti dalam kasus apartheid di Afrika Selatan. Dengan meningkatkan tekanan ekonomi, gerakan ini memaksa institusi-institusi yang memiliki kepentingan finansial untuk mengambil posisi lebih netral atau bahkan mendorong resolusi damai. Dalam konflik Israel-Palestina, aksi boykot dapat menghentikan praktik-praktik diskriminatif dan mendukung tercapainya perdamaian yang adil bagi semua pihak. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Baik, demikianlah pertandingan debat dengan mosi dampak global boykot terhadap perusahaan terkait dengan Israel. Oleh karena itu, saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Selanjutnya saya kembalikan ke Pewara. Pewara.
Dengan itu, debat kali ini telah selesai dan kita telah mendengarkan dari kedua belah pihak maupun dari tim pemerintah dan tim oposisi terkait tentang tema debat hari ini, yaitu dampak global boykot terhadap perusahaan terkait Israel. Dan hari ini kita juga sudah mendengarkan poin-poin penting dari kedua belah tim, di mana tim pemerintah menurut mereka kita harus lebih fokus kepada aksi boykot tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Tetapi dari tim oposisi kita juga bisa melihat bahwa aksi boykot sebaliknya akan membawa dampak yang tidak bagus juga bagi masyarakat kita. Dan mungkin kita bisa mendengarkan komen dari para juri jika sudah. Selamat pagi semuanya, dari kelas 7B dan kelas 8 ya. Gimana perasaannya nih? Final, terakhir. Lega ya? Oke, mantap. Oke, untuk komentar dari saya sih nggak banyak ya, karena mungkin kemarin sudah banyak masukan dan sudah diaplikasikan kembali oleh tim hari ini yang bertanding, dan mungkin ke komentar dari saya lebih kayak hari ini mungkin lebih banyak yang membaca dibanding kemarin ya. Kemarin itu kan mungkin lebih banyak improvisasinya dari Brian, juga kemarin kelihatan sekali improvisasinya tuh cukup banyak gitu. Dan hari ini saya lihat mungkin dari kedua tim banyak yang masih teks, dan hampir tadi banyak beberapa teman-teman yang membacanya sampai menutupi wajah. Jadi lumayan kurang ada eye contact nih kalau ke pemirsanya sendiri gitu. Jadi kalau bisa lebih percaya diri, mungkin dari persiapannya, latihannya, jadi bisa saat berdebat jadi lebih menguasai lagi apa yang diperdebatkan, dan juga sanggahan yang disampaikan itu juga sesuai dengan argumentasinya. Lalu untuk bahasa tubuh tadi beberapa sudah cukup baik, bisa sesuai dengan konteksnya. Mungkin ada beberapa artikulasi yang sedikit kurang dimengerti untuk beberapa peserta, tapi untuk keseluruhan sudah cukup baik dibanding sebelumnya. Itu saja, semoga nanti hasilnya bisa diterima dengan baik. Menang kalah sudah biasa, semuanya pemenang di sini. Itu aja, mungkin akan ditambahkan kembali oleh Ibu Nur dan Ibu Rika. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nabila. Ya, saya ucapkan selamat untuk kedua tim. Boleh dong dikasih tepuk tangan sekali lagi buat kedua tim yang berhasil. Oke, teman-teman, mungkin ini dari perspektif saya ya, sudut pandang saya. Pertama, mosi hari ini itu memang sangat bisa diperdebatkan, karena memang itu terjadi secara nyata. Ada yang memang pro dengan pemboikotan, ada juga yang kontra. Bahkan itu mungkin terjadi di kelas teman-teman sendiri. Ada yang, oh kamu pro mana, aku pro ini, kalau kamu pro mana gitu. Karena jangankan di teman-teman yang jenjangnya itu jenjang SMP ya, kalau teman-teman yang di jenjang SD pun itu sering sekali saya mendapatkan pertanyaan, ibu dukung siapa? Ibu boikot atau tidak? Ya, jadi menurut saya mosi hari ini itu sangat benar untuk diperdebatkan di babak final ini gitu. Dan beri tepuk tangan juga untuk Ibu Aulia yang sudah mempersiapkan mosinya dengan sangat oke. Juara sekali Ibu Aulia ya. Nah teman-teman, kalau yang saya dengar dari teman-teman hari ini, saya mendengarnya memang karena mosinya itu cukup berat, jadi teman-teman membutuhkan membaca. Itu
Itu yang saya lihat. Tetapi apa yang teman-teman bacakan itu sangat ke poin-poinnya itu ada kalau yang saya dengar. Kemudian tadi ada salah satu tim yang menanggapinya pun jelas gitu. Jadi ketika temannya menyatakan setuju atau tidak setuju lalu benar-benar ditanggapi. Dan dengan posisi seperti ini, pemilihan bahasa yang sulit, kalian sudah melakukannya dengan baik. Ya, itu kalau yang saya dengar. Gitu. Memang di sini saya melihatnya itu kepercayaan dirinya yang menurun. Ya, dibanding babak semifinal kemarin gitu. Apakah karena emosinya berat atau karena memang sangat deg-degan? Kalau boleh saya tahu dari tim pro gimana? Deg-degan? Karena deg-degan. Kalau dari tim kontra? Karena apa? Apa karena emosinya yang berat? Atau karena emang aduh nervous banget bu? Kenapa nih tim kontra? Jadi tidak bisa berkata-kata kayaknya saking nervousnya ya. Tapi saya apresiasi sekali loh dari tim kontra kelas 7. Saya merasa peningkatan untuk berbicaranya dan sekarang semakin merata. Kalau kemarin itu kan tersentral, tapi sekarang itu merata ya bisa dan itu bagus suatu kemajuan yang berarti. Begitu juga untuk tim pro hari ini pembagiannya juga merata, jadi semuanya itu punya porsi berbicara yang sama. Ya, jadi tidak didominasi oleh satu orang saja. Itu yang sangat saya apresiasi. Semuanya bekerja dengan sangat baik. Kalian luar biasa, keren banget. Oke, saja dari saya teman-teman. Siapapun yang nantinya menjadi juara 1 atau juara 2, ketahuilah bahwa kalian yang ada di sini itu sudah juara. Keren, ya. Silakan dilanjutkan. Selamat pagi semua teman-teman. Masih lemes. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Rika. Baik, terima kasih untuk tim Mas 7B dan Mas 8. Benar tadi seperti kata Ibu Nabila dan Ibu Nur, kalian berdua ini adalah pemenangnya. Kalian luar biasa ya, dan ini menjadi bekal kalian nanti ketika kalian akan mengikuti lomba debat baik dalam bahasa Inggris, Mandarin maupun dalam bahasa Indonesia ya. Baik, hanya Ibu masih ada sedikit yaitu kontak mata. Kontak mata itu masih ada beberapa di antara kalian yang fokus lebih banyak membaca. Jadi kesan materi belum bisa dikuasai dengan baik. Karena di waktu memang berat ya materi ini. Karena mungkin kalian jarang membaca berita ataupun memang tidak tahu apa yang telah terjadi ya di luar sana ya. Oke, baik, itu bisa dimaafkan. Tapi kalau ketika kalian mencari materi itu materi yang sudah kalian dapatkan itu luar biasa ya. Seperti poin-poinnya berdasarkan hukum juga ya, juga dari undang-undang dasar juga itu sudah dengar ya, solidaritas global ya, itu juga sudah bagus ya. Baru dari, nah ini waktu, tadi masih ada 1 menit waktu ya, sayang sekali ya masih ada 1 menit itu kita sudah selesai. Dan kelamaan membaca, ingat di sini adalah debat, bukan membaca teks. Ya, itu tolong diperhatikan ya teman-teman ya. Untuk yang lainnya sudah bagus dan satu lagi untuk greeting atau pengucapan salam cukup hanya sekali saja. Ya, tidak perlu berulang-ulang kali. Misalnya kalau Brian sudah mengucapkan pagi hari di awal cukup Brian saja. Yang lainnya langsung ke poin-poin. Ya, dan atur waktu dengan baik. Baik, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih.
Ya, dengan itu sesi pertama dari debat kali ini telah ditutup terlebih dahulu. Silakan, mungkin waktunya sudah bisa balik ke kelas mungkin. 3, 2, 1, go! Not long enough this time video. Okay, 3, 2, 1, go! Thank you. And since we have zero experience of Indonesian Bahasa debate, we have to rely on teachers and the internship teachers. Would you please come to the front? And then judges, stand up, turn back, facing back. Without this T Ibolia, would you please? Come, come, Ibolia. Don't stay behind the scene. Go, Ibo, Shiba. Okay. Guys, we should thank all the Indonesian team to guide you through the whole process from 0 to how many percent? 100%. Okay. Would you please say thank you all teachers? 3, 2, 1, go. Alright. Let me take a photo. Arti tengah ibu. Arti tengah ibu nggak bisa sih. Ini record nggak bisa. Okay, guys, I would like to hear you. Terima kasih Ibu bisa dulu. Okay, you know how to say that. Okay. 3, 2, 1. Round of applause. Yeah, thank you. I'm gonna put this part in the video. Alright. For the rest of the time, Rafael is going to tell you the rundown of this period. Have something to say, and then I'll hand over my microphone to you. Weirdo Ashton. Ya, saya maksud bangsa Indonesia. Jadi setelah debatnya telah berakhir, mungkin banyak dari kalian yang masih berpikir tentang apa debatnya. Mungkin ada yang tidur pada saat debat, ada yang berbicara pada saat debat, dan tidak mendengarkan debat. Makanya hari ini kita akan mendengarkan feedback dari teman-teman yang ada di sini. Yang pertama mungkin Liu Qi bisa mengasih kita feedback tentang debat hari ini. Bisa beri dia tepuk tangan. Liu Qi. Liu Qi is a great debater, guys. Okay, so I think you all did well, and I think you guys still have some things that you can improve on. In my opinion, I think when you go up on stage, your stage presence is one of the things that they will see. The first thing they see is your stage presence, not what you say. So when you have a good stage presence, people will listen to you more. And when you're reading the paper, you shouldn't like cover your face. You're supposed to show your emotions and show your confidence. I think that's all. Amazing. Sekarang mungkin kita bisa mendengarkan feedback dari Yasin yang dia sendiri.
bisa debat. Dalam OSI hari ini Yasin sangat mengerti ya. Halo semuanya. Saya senang kali bisa lihat akhirnya ada debat bahasa Indonesia selain Inggris ya. Karena Inggris sudah terlalu banyak profi. Semoga bahasa Indonesia juga dapat banyak ya. Dan ini dengan boykot ini karena saya sebagai orang Muslim saya juga dukung Palestina ya, bukan dukung Israel. Dan aku begitu dukung boykot karena ini bikin saya nggak bisa makan KFC sama McDonald. Itu aja. Saya sudah beberapa bulan ini saya udah makan McDonald, jadi saya kadang-kadang makan sendiri ya tanpa pengetahuan orang tua ya. Tolong jangan cukuin ya, terima kasih. Baik, dari feedback Yasin kita juga mungkin bisa berpikir kembali bahwa sebagai mungkin yang bukan kaum muslim di sini, kita menganggap aksi boykot sebagai gampang. Kita tinggal tidak membeli McDonald ataupun terkadang kita masih ingin kita tetap bisa beli. Tetapi buat kaum Islam mungkin tidak begitu gampang karena mereka harus memilih sebuah sisi yang lebih sulit lah ya. Dan kita bisa mendengarkannya dari feedback Yasin waktu itu, dia juga sangat ingin makan McDonald dan KFC seperti kita semua. Dia juga manusia ya. Dan mungkin sekarang kita bisa mendengarkan feedback dari Elton. Okay, hello everyone. I was really thrilled for this debate, even though now there are more people in the debate who are closing their face with the script. But it's fine, the voice were really nice. However, one thing I like to imply is that first impression is really important. When you want to go up and start speaking, especially in the middle, I feel like one of the things you can do, it's a minor thing, is that you can take a deep breath first, maybe take a look at what you want to say first. Because I noticed many of you, when you start the debate, you stutter a bit in your first sentence, or your voice wasn't prepared to say something loud enough, so you can take a breath first, look at what you want to say. And I think for the points, even though there's affirmative and negative, I do see and realize that in the end, both sides lead to one thing, which is economy. For affirmative, the point of economy is that it's the whole Indonesian, there's a threat on Indonesia's economy, and for negative, it's a chance for the main KFC, industries of Indonesia economy to be threatened, and also the investors that put their money into these areas like KFC and McDonald's. I do believe both ideas are really nice. I really like when they said that it might threaten the Indonesia's economy. It's very full circle, because if they decide to place economy in KFC or McDonald's for Israel, they might lose their own economy. It's full circle. As for negative, I do like the idea that it might affect the investors. That's a really out of the idea box. I didn't even think of that, but it's a minor but really effective point. I do believe, I really like this debate. It shows that Jakarta Typhoon isn't just about WSC and the new MUN, but it's also that there's a chance for Indonesia debate to shine. And maybe, I'm not sure if that happens. Maybe there might be Chinese debate, we'll see. I'm not sure. But that's pretty much it, guys. Thank you. The debate was amazing. Elton juga salah satu pendebat yang sangat hebat, dan untuk thank you ya. Dan yang terakhir mungkin tepuk tangannya harus lebih keras biar dia tidak terlalu nervous, yaitu dari Loviana, mungkin feedbacknya yang terakhir. Loviana juga seorang pendebat yang sangat hebat. Yes, ya. And I'm very shy. I have to introduce you to people that know them. In 2023, they won top 2 in Bangkok Global Round. Overall score. So I have to ask them to speak. First of all, I just want to say that, Indonesian. Okay.
kedua tim melakukannya dengan sangat baik hari ini. Menurut saya untuk tim afirmatif, argumen kalian cukup baik, tapi kalian bisa berfokus untuk lebih mendalam dalam struktur kalian dan juga poin-poin kalian. Karena menurut saya seperti poin yang kalian omongkan tadi, yaitu hak untuk hidup, itu masih terasa sangat abstrak dan kurang berasosiasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sebagai audience mungkin tidak merasa terpersuade, dan untuk rebuttalnya kalian juga bisa lebih berfokus pada rebutting the other team. And untuk tim oposisi, menurut saya kalian menggunakan data dan juga statistik dengan cukup baik, dan saya juga melihat kerjasama ya dengan antara anggota, dan menurut saya itu dilakukan dengan sangat baik. Jadi secara seluruh, you guys did very well today. Thank you. Oke. Mungkin sudah itu saja di feedback dari murid-murid yang ada di sini. Tetapi tidak hanya murid-murid yang akan memberikan feedback hari ini, karena kita juga membutuhkan feedback yang lebih profesional mungkin dari beberapa guru, dan mungkin bisa dimulai dari Miss Elaine. Not professional, because I do not understand the content at all. So I couldn't say anything about the content. However, I'm good at stage presentation, so I would like to show you something. Yeah, sure, why not? Okay, I'm not going to say anything. Look at me. Okay, one more. Second. Do you see my face? Only half, isn't it? Okay, another one. Do you see my face? But my eyes are looking down. So what should I do? No paper is a little bit hard for debaters, right? You got lots of things to say. What can you do? Fold the paper into half. Right? They are dancing behind me. Fold the paper into half. This is the best. This one, at least will cover some part of your face because the debate judges are sitting. You are standing. From that angle to here, paper definitely will cover your face. Either half, or some part, or this part, or no faces at all. So the best way is to fold the paper into half, not like this, like this. Stand straight, hold the paper this way, not here, because if you hold the paper here, you're looking down, but not the judges. Over here, okay? Easily see your words, your notes, and have eye contact. Most of the debaters from semi-final till final, I saw that they only have once a while eye contact with the audience. Debate is to communicate, to persuade, to convince the audience and the judges. So, it's very important for you to have direct eye contact with the audience. You don't need to look at each one of the person, you only need to look at the 3 points. Another point is, your voice should be firm and strong. Okay? Firm and strong. In the first 10 seconds, you should grab the audience attention already, or else they will not listen to you. That's all my comment. Try harder next time, and good job! Now, Ibushika is going to say a few words, and we will have our performance. Oke, semuanya kalian semua sangat membanggakan. Ibu cerita sedikit. Waktu ibu mengajar di sini tahun 2015, percaya nggak? Anak kelas 5 SD masih diajarkan buku kelas 2. Kelas 3 SD diajarkan buku kelas 1. Tapi kita
kita sudah sampai titik ini sangat membanggakan. Berarti bahasa Indonesia kita sudah sangat baik, itu sangat membanggakan, dan terima kasih sekali untuk para guru, ya, guru bahasa Indonesia dan Pancasila, juga guru Intersik, sudah membuat kalian percaya diri. Satu aja pesan ibu dari debat ini, kita belajar berpikir dulu sebelum bicara. Ya, yang paling penting kita debat adalah kuasai materi. Ketika kita kuasai materi, kita akan percaya diri, intonasi kita, artikulasi kita, ya, gestur dan ekspresi kita bisa. Berarti kita harus searching dulu, persiapan dulu, berarti berpikir dulu, mencerna dulu dalam otak baru bicara. Itu yang dimaksud inti dari debat. Kita tidak boleh tong kosong nyari dunia. Ketika kalian bisa menguasai itu, kita pasti bisa membawa paling enggak trofi-trofi mengalahkan Inggris ya. Ibu makin percaya nanti kalau ada lomba kalian sudah bisa. Oke, siap untuk lomba-lomba di luar sana ya? Oke. Dan untuk lomba apapun, termasuk debat, itu ada dua penilaiannya, yaitu bahasa dan non-bahasa. Bahasa tentu saja pilihan katanya, ya, diksinya kalian harus bisa dan menguasai kalimat yang kalian, mengerti kalimat yang kalian bicarakan. Non-bahasa, artikulasi, intonasi, tempo, ekspresinya, gesturnya dipakai. Satu lagi, ketika kamu percaya diri, kalimat yang kamu sampaikan akan soul-nya dapat, jiwanya dapat. Kalau kamu pro, mukanya kelihatan dong pro. Jangan baca begini. Harus ada jiwanya ketika bicara, ya. Ketika kamu kontra, lihat ekspresinya kontra. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan hati nurani, tapi ketika debat kalian harus profesional. Sampai di tahap ini ibu sangat bangga dengan kalian semua, juga kepada guru-guru. Kerjasama kita sangat baik. Semoga terus membaik dan siapa tahu kita bisa adu debat di sekolah lain dan menang. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas feedback yang telah diberikan oleh murid-murid dan juga guru-guru hari ini. Dan untuk para pendebat, mungkin jika ada kompetisi debat selanjutnya ataupun debat yang biasa dilangsungkan di kelas, bisa dipakai tips-tips yang telah didapatkan hari ini. Dan buat orang-orang yang mungkin hari ini hanya menjadi penonton dan tidak naik ke panggung untuk berdebat, bisa saja diambil dan dipetik sebagai salah satu pelajaran yang gampang. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi terakhir untuk pasukan orang yang telah memberikan. Dan setelah itu, hari ini kita akan dimanjakan oleh performance dari G9 yang sudah dipersiapkan kepada kita. Dan ya, mari kita menyaksikan penampilan dari G9. Yes, Paranafas by Dewi 19. And give it up for Winona, please. She's never sing in front of this much people. Woo! Winona! Hey, we listen, we don't judge, because our singer is not here. Thank you. Okay. So
dari sini, dari pertikaian yang Thank you very much. Give them a Ya, baik. Kami akan mengumumkan untuk pemenang-pemenang dari lomba debat hari ini. Dan di sini tidak hanya juara 1-2, tetapi juga kami akan mengumumkan untuk juara 3 dan 4. Baik. Untuk juara 4
jatuh kepada G7A. Untuk juara 3 jatuh kepada G9. Selanjutnya untuk juara 2 jatuh Siapa nih ya kira-kira ya? siapa nih? Siapa dulu? Untuk G7B. Oh, ada ini. Pada balik semua. Ada yang harus Kelas 8. Juara kedua dengan total nilai 1034 jatuh kepada kelas 7. Juara pertama dengan total nilai 1058. Selamat sekali lagi kepada kelas 8. Ya, banyak sekali pertimbangannya. Bukan berarti dua kelas ini tidak memiliki kualitas. Bukan berarti kualitasnya itu hanya bagus di juara 1, tetapi keduanya memiliki kualitas, ada positif dan negatif. Dan setelah ditotal, ternyata pemenangnya adalah kelas G8. Kami ucapkan selamat kepada G8. Terima kasih. Thank you, judges. And finally, it's our most important moment. We are going to give out the awards to the teams that enter semi-final and final. Okay, let's ask Principal, would you please? We have Principal here. 校长你有20秒可以讲。恭喜呢，我们今天有得奖的班级啊。还没有得奖班级没关系啊，继续努力啊！明年我们还会再办理这个相关的活动啊，同学加油啊！谢谢。Okay, first we'll give out. Can you announce? First for untuk juara keempat dari G7A. Silakan maju. Semuanya. Now untuk juara ketiga dari G9. Juara kedua dari kelas G7
2B.